Yang kita hormati Bapak Direktur Penerangan Agama Islam Pak Dr. Samsul Bahri, selamat datang di bumi Mojopahit. Pak Kanwil Kemenak Jawa Timur dan seluruh Kanwil Agama se-Jawa Bali, para Kepala Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, seluruh tokoh-tokoh lintas agama, seluruh tokoh pemuda lintas agama, dan seluruh peserta perkemahan moderasi beragama, semuanya saya menyampaikan selamat datang di bumi Mojopahit, bumi yang mengenalkan Nusantara. Nusa artinya pulau, antara artinya di luar, dan waktu itu Mahapatih Gajah Mada menyampaikan ikrarnya dalam Sumpah Palapa bahwa beliau akan puasa sampai pulau-pulau terluar itu dipersatukan dalam Nusantara. Ini tempat yang akan menginspirasi kita semua di bumi ini, di bumi Mojopahit ini, daerah tidak jauh dari sini saya rasa Kedaton, yang kita bisa melihat bagaimana sebetulnya sentra kekuasaan Majapahit dan di mana Mahapatih Gajah Mada menyampaikan sumpah palapanya. Kalau besok ada waktu barangkali bisa napak tilas. Kenapa pada saat ada arahan dari Pak Presiden ke IKN, lalu masing-masing gubernur diminta untuk mengambil tanah dan air dari masing-masing provinsi. Secara khusus saya minta kepada Bupati Mojokerto dan Wali Kota Mojokerto bersama-sama kita mengambil sumber-sumber air yang memang dulu menjadi sumber kehidupan masyarakat Mojopahit dan kemudian mengambil tanah di Kedaton. Harapan kita semua bahwa air dari 34 provinsi dan tanah dari 34 provinsi dengan beragam cerita dan kearifan-kearifan lokal itu kemudian dipersatukan di dalam proses pembangunan ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur. Referensi-referensi ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi mari kita lihat niatnya menyatukan tanah dari 34 provinsi, menyatukan air dari 34 provinsi, itu menjadi penting untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian kalau tanahnya sudah bercampur, airnya sudah bercampur, maka masyarakatnya insya Allah membaur dalam suasana harmoni kehidupan beragamanya. Tidak jadi Indonesia tanpa Bali, tidaklah disebut Indonesia tanpa Nusa Tenggara Timur, tidak juga disebut Indonesia tanpa Sulawesi Utara, tidaklah disebut Indonesia tanpa Aceh, dan tentu tidaklah disebut Indonesia tanpa Jawa Timur. Saya ingin mengajak kepada kita semua, keberagaman di negeri ini adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah sunatullah. Mari kita kemudian kembali dan kembali melihat bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Keberagaman, perbedaan dari seluruh warga ini adalah sebuah rahmat. Maka yang satu dengan yang lain harus melahirkan kasih. Yang satu dengan yang lain harus bersapa dengan kasih. Kalau berangkat dari hati, cinta itu insya Allah akan muncul sebagai cinta sejati dalam artian persaudaraan kita bangun dari hati yang paling dalam. Saya ingin mengajak kepada kita semua, paling tidak kita akan membangun dengan perkemahan seperti ini, ada mutual understanding. Yang satu dengan yang lain akan membangun kesepahaman baru.
ada mutual trust yang satu dengan yang lain akan terbangun saling percaya. Ada mutual respect yang satu dengan yang lain akan saling menghormati. Suatu saat di Mojokerto ini ada peristiwa yang kemudian saya ditelepon oleh salah satu tokoh utama dari PGI waktu itu, Pak Richard Daulay, sekretarisnya Pak Pendeta Yewangu waktu itu. Beliau telepon saya, Mbak Hof, itu kenapa ada orang beribadah diganggu? Izin Pak Pendeta, di mana? Di Mojokerto. Saya minta waktu setengah jam, paling lama 2 jam. Tidak akan mungkin terjadi komunikasi kalau kita tidak saling bertukar nomor dan saling bersapa. Belum tentu loh Ketua MUI dan Ketua Sinode tahu nomor handphonenya. Belum tentu Ketua MUI dan Ketua Sinode tahu nomor handphonenya. Belum tentu Ketua NU, Ketua Muhammadiyah dengan Ketua Sinode tahu nomor handphonenya. Betapa sebetulnya komunikasi-komunikasi yang sederhana itu seringkali tidak terbangun. Tidak terbangun. Saya kemudian menelpon kawan saya, coba dicek apa betul ada peristiwa seperti ini, ada yang sedang beribadah kemudian diganggu. Kawan saya meluncur dan kemudian saya dapat berita bahwa yang terjadi adalah kebetulan saja tempat yang dipakai peribadatan itu dia sedang punya hutang dengan salah seorang kawan. Nah, kawan ini karena merasa sudah beberapa kali dia menagih tidak juga dibayar, jadi dia melakukan penagihan pada saat peribadatan. Jadi persoalannya adalah bukan persoalan antar agama. Persoalannya adalah hutang yang belum dibayar. Saya akhirnya menelpon ke Pak Richard Daulay, Pak Pendeta, ini bukan persoalan antar agama, ini persoalan utang piutang yang belum dibayar, tapi nagihnya salah waktu. Sederhana kan sebetulnya, tapi akhirnya kemudian beririsan dipikir ini adalah bagian dari mengganggu peribadatan agama lain. Jadi hal-hal sederhana, saya menyampaikan terima kasih Pak Direktur, juga Pak Kanwil Kemenak. Saya melihat kalau yang dihadirkan ini generasi-generasi muda, maka masa depan untuk membangun kesepahaman pemikiran. Kesepahaman yang kemudian saling memberikan penghormatan. Kesepahaman yang kemudian saling memberikan kepercayaan ini tenggang waktunya panjang. Jadi kalau kita mengambil 3 hal, 1 mutual understanding, tidak mudah salah paham. Ada orang yang mudah salah paham, ada orang yang memang fahamnya salah. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kemudian fahamnya yang salah. Kedua, ada mutual trust. Tidak akan ada saling mempercayai kalau ada salah paham. Dan yang ketiga adalah mutual respect. Tidak ada saling menghormati yang satu dengan yang lain jika fahamnya salah. Maka perkemahan yang dilakukan ini, kita semua berharap bahwa akan ada pertemuan-pertemuan pikiran. Ketika terjadi pertemuan pikiran, maka akan ada pertemuan-pertemuan persepsi dan kemudian pertemuan-pertemuan aksi. Jadi memang Pak Direktur, Pak Kanwil Kemenak harus ada plan of action. Plan of action dalam bentuk apapun silahkan. Sehingga yang satu dengan yang lain itu akan terus memompa bagaimana mutual understanding, ada mutual trust, ada mutual respect. Mudah-mudahan miniatur dari pertemuan ini dengan membawa nafas Mojopahit yang mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, bahwa kebinekaan itu memang harus diikat di dalam sebuah keekaan dan loyalitas itu tunggal. Kepada siapa? Loyalitas kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
Merdeka! Saya bahagia sekali sore hari ini ada rasa yang kemudian kita baurkan. Rasa yang kita baurkan itu adalah persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Ada negara belum genap 25 tahun bubar. Ada negara 50 tahun bubar. Alhamdulillah Indonesia 77 tahun. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebagai bagian dari proses rasa kita mensyukuri 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pernah tanya kepada Presiden Jokowi. Presiden Ashraf Ghani tanya, Pak Presiden Jokowi, berapa suku bangsa di Indonesia? Pak Presiden Jokowi jawab 714 suku. Kagetlah Presiden Ashraf Ghani. 714 suku dengan kehidupan yang sangat harmonis dan penuh dengan kedamaian. Ganti kemudian Pak Presiden Jokowi tanya kepada Presiden Ashraf Ghani, berapa suku yang ada di Afghanistan? Ini cerita sebelum jatuh ke Taliban. Presiden Ashraf Ghani menjawab 7 suku. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, saya kasih. 714 suku. Lalu di sana 7 suku. Memanage 714 suku pasti tidak mudah kalau tidak ada tepos seliro yang kuat di dalamnya. Ada moderasi dan toleransi yang kuat di dalamnya. 7 suku. Dan ketika kemudian berbeda pendapat menjadi tajam dan berkepanjangan, akhirnya kemudian pindahlah kekuasaan itu ke Taliban. Saudara-saudara yang saya cintai, saya kasihi, dan saya hormati. Berapa suku di Sri Lanka? Suku di Sri Lanka hanya 2 suku. Tapi kalau kemudian mereka beririsan, tajam juga. Berapa partai di Palestina? 2. Fatah dan Hamas. Fatah dan Hamas. Tapi membangun kebersatuan tidak mudah. Bagaimana kemudian nafas persatuan dan kesatuan itu menjadi basic dari cara kita mencintai negeri ini, cara kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih semua yang sudah berkenan hadir di sini. Bawalah roh Mojopahit yang membawa kebinekaan dalam sebuah loyalitas menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam format dan pikiran-pikiran yang terus bisa menyemai kasih, menyemai damai, dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.